Makasih. Jadi yang Bapak uraikan tadi terkait dengan apa yang saya sajikan, bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan kepada kami melalui Al-Quranul Karim bahwasanya kaum terdahulu itu gemar kemudian menolak keberadaan Nabi yang datang kepada mereka, lalu kemudian itu disebabkan karena mereka ragu tentang kenabian terhadap oknum yang datang. Disebabkan karena memang Bani Israel itu dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Nah, akan semakin mengerucut kemudian ketika Al-Quran menjelaskan bahwa makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Nabi Muhammad itu bukan bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya, dalam perspektif iman kami sebagai seorang muslim, memahami bahwa nabi-nabi yang diutus kemudian sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW itu memiliki pokok ajaran yang sama di dalam menjabarkan kaidah ketuhanan kepada kaumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyikapi paparan dari Bapak Pendeta yang tadi ya, Pak Pendeta Ismail. Di situ Bapak mengatakan bahwa ketika datang Yesus kepada mereka, mereka tolak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, Pak. Ketika Al-Quran kemudian mengatakan bahwa kegemaran daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah merubah firman Tuhan yang datang kepada mereka. Merubah perkataan-perkataan Tuhan yang datang kepada mereka. Mereka kemudian gemar menyembunyikan yang hak dan menggantikannya dengan yang batil. Nah, ini diterangkan, Pak, di sini. Orang-orang yang kemudian datang kepadanya Alkitab, mereka menyembunyikan keterangan-keterangan Allah. Sehingga yang muncul kemudian adalah buah tangan manusia yang diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Celakalah mereka ahli kitab yang membuat sebuah kitab, lalu kemudian kitab itu dikatakan dari Allah, padahal itu buah dari tangan mereka sendiri. Nah, yang ingin saya tahu dari Bapak nih yang sudah pernah merasakan Islam, kemudian kembali lalu kemudian menjadi seorang Kristen dari sekte apa tadi? Protestan, Pak ya? Ya. Ya. Nah, kalau Bapak mengatakan Yesus itu ditolak oleh Bani Israel, apa tidak menutup kemungkinan, Pak, ajarannya kemudian juga ditolak? Karena kalau kita melihat dari penyelidikan penulis-penulis buku yang di kanon kemudian, itu banyak informasi yang menerangkan kalau Yesus itu menerima firman. Seperti misalnya di dalam Yohanes 17:8. Jadi di tengah-tengah kaum yang menolaknya, Yesus itu menerima firman. Nah, kalau dia sendiri ditolak, apakah firman yang diterima Yesus ini mereka terima? Ini yang ingin saya tahu, Pak. Apakah Bani Israel itu menerima firman yang Yesus terima dari Allah? Atau Yesusnya ditolak, firmannya pun ditolak? Atau Yesus ditolak, tapi firmannya diterima? Apa mungkin seperti itu? Misalnya, Rasulullah Muhammad SAW itu ditolak kenabiannya, tapi Al-Quran diterima. Apa mungkin kayak begitu, Pak? Silakan. Rupanya Bang Juma banyak belajar juga tentang Alkitab ya. Jadi saya coba menjelaskan saja. Ya mudah-mudahan kita bertemu pada titik pandangan walaupun tentu tetap tidak sama ya. Artinya, tapi kan kita adalah mencari kebenaran soal. Ya, dan kebenaran itu adalah sesuatu yang wajib dicari. Ya alhamdulillah kalau kita boleh jumpa dengan bercakap-cakap dengan baik. Nah, seperti tadi dikatakan oleh Bang Juma bahwa
bagaimana mereka merubah-rubah, menjelaskan, menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang harus diterangkan, ya. Nah, kan sudah Bang Juma juga sudah katakan dan kita juga akui bersama, Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang begitu luar biasa, tapi bangsa yang disayang sama Allah, bahkan bangsa yang mendapat hati di hati Allah, ya itu kan juga jelas di dalam Quran bahwa bagaimana bangsa Israel menikmati nikmatnya Allah, ya, baik melalui Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain, ya. Nah, kalau kita bicara tentang ahli kitab, tentu kita bedakan antara ketika kita bicara dengan Nasrani. Karena kalau orang Yahudi, kita bicara orang Yahudi, Taurat mereka jelas, ya. Dan Al-Quran sendiri menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim, agama yang hanif, agama yang lurus, ya. Dan dalam dialog dengan baik dengan kelompok Yahudi dan Nasrani, Nabi Muhammad menjelaskan kenapa dia menerima perintah itu, ya, karena dia ingin menjadi pembeda bahwa Nabi Ibrahim itu bukannya Yahudi dan bukan juga apalagi Nasrani, ya, kan begitu. Karena pada waktu itu kebangsaan daripada Ibrahim menurut catatan sejarah dia adalah dari daerah Ur-Kasdim, ya. Dialah yang menerima janji dari Allah, ya. Nah, kita mulai dari misalnya sedikit, walaupun bisa dari Adam, tapi dari Ibrahim dijelaskan bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan untuk memegang tali agama Ibrahim. Sehingga Quran mengikatkan diri kepada sejarah ini, ya, mengkaitkan hal ini, ya. Karena diberitahu bagaimana engkau harus mengkaitkan diri kepada agama Ibrahim, ya, agama yang lurus, ya. Dan di situ tentunya Taurat juga belum ada pada zaman Ibrahim, ya, karena Taurat diturunkan pada zaman Nabi Musa. Ya. Jadi Ibrahim itu bisa percaya kepada Allah itu tanpa kitab. Ya. Dia tanpa kitab, dia hanya menerima ayat, bukan kitab. Ya. Musa lah yang menerima kitab Taurat. Walaupun di dalam Al-Quran ada kitab Ibrahim, ya. Tapi saya juga yakin percaya bahwa orang Islam tentu memahami hal ini. Ya. Nah, jadi kita melihat bahwa dengan sangat baik Kanjeng Nabi berkata dan dia mencoba menjelaskan apa yang diterima dari Allah. Oh, dia diterima dan dia disuruh mengikut. Jadi tidak mengikut Taurat tapi tidak mengikut Injil juga. Dia mengikut agama Ibrahim. Nah, ya. Itu yang dikatakan oleh Nabi, ya. Nah, kalau gitu Taurat menjelaskan apa bangsa Yahudi? Karena bangsa Yahudi muncul itu setelah Musa, ya. Apa yang diperselisihkan oleh Taurat? Kan begitu, ya. Bukan yang diperselisihkan oleh Ibrahim. Karena di dalam Ibrahim itu tidak ada perselisihan. Nah, dalam hal inilah Taurat memiliki sejarah panjang.
dari Nabi Musa. Ya. Munculnya bangsa Israel karena itu adalah merupakan keturunan Ibrahim, jelas, dari 12 suku, dan di dalam Quran pun dijelaskan hal itu dengan baik, ya. Dan bagaimana bangsa Israel bahkan disebut umatku, ya. Begitu banyak kisah bangsa Israel yang dijelaskan di dalam Quran, yang mendapat keistimewaan begitu besar. Jadi itu merupakan sejarah panjang, dan Israel sebagai pemilik sejarah di sini. Ya. Dan mereka memiliki sejarah yang begitu luar biasa. Jadi kalau Bang Juma sempat mempelajari Taurat itu, ya, Taurat itu dari mulai Beresit, kitab Beresit, ya, dalam arti yang pertama, kitab pertama sampai 5, kitab para nabi, ya, baik nabi kecil maupun nabi besar, ya, dan beberapa kitab sejarah raja-raja, itu raja-raja Israel, mulai dari Talut, kalau dalam bahasa Qurannya, yaitu Raja Saul, yang menjadi raja pertama yang dipilih oleh nabi dari bangsa Israel waktu itu, sampai kepada Daud, sampai kepada Sulaiman, ya, itu ada kitab sejarah raja-raja tersendiri, dan tentu mereka memiliki kitab sejarah yang lengkap dalam hal ini, ya. Nah, jadi kita melihat bagaimana Quran mengkaitkan diri dengan hal itu, ya. Dan Quran sendiri juga bagaimana menjelaskan sejarah nabi-nabi, ya, dari mulai Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Adam, ya, Nabi Nuh, ya, Ibrahim, kemudian Musa, Daud, Salomo, dan beberapa nabi lainnya, sampai kepada Isa alaihissalam. Dan itu dijelaskan di dalam Quran tapi mengapa kok mereka menolak, ya, terutama tadi kenapa kenabian daripada Isa alaihissalam ditolak oleh bangsa Yahudi. Nah, ini kan tegar tengkuknya, ini yang menarik di sini, ya. Bahkan menolaknya bukan waktu zaman Muhammad 600 tahun sebelum Nabi itu sudah ditolak, waktu zaman Nabi ditolak, sampai zaman ini sekarang udah 1400 tahun ditolak tetap, ya. Mereka tetap tidak menerima. Nah, kenapa? Pertanyaan itu menarik. Karena di dalam akidah Israel itu mereka memiliki akidah yang sangat ketat, bahkan mungkin ya hampir sama ketatnya lah dengan Muslim, ya, bahwa tidak boleh mempersekutukan Allah, tidak boleh sama sekali, bahkan menyebut nama Allah saja tidak boleh, menyebutnya saja tidak boleh, ya. Saking hormatnya mereka kepada Allah. Jadi mereka pun Maaf, saya potong sebentar ya, Pak Juma. Jadi saya nih ngapain saya di sini, Pak Juma? Saya kan tadi kita kan bicara, saya mau. Ya. Sebentar Bu, saya jelaskan dulu, nanti mungkin baru Ibu Uti pegang, ya. Karena ini masih saya jawab pertanyaan daripada Bang Juma ini. Nggak pikir. Bu Uti, ya habis ini Bu Uti, habis ini Bu Uti. Ya, saya masih menjelaskan dulu tentang Bang Juma ini. Belum dijawab satu lagi, yaitu tentang kenapa Nabi Isa alaihissalam ditolak, kan kira-kira begitu ya Bang Juma? Betul Kak? Iya Pak, iya Pak. Betul ya? Betul, Pak. Jadi saya masih dapat ada waktu ya Bang Juma? Iya, benar. Ya, benar Pak. Habis ini kita kasih kesempatan ke Bu Uti, karena beliau praktisi Kristen juga Pak. Ya, kita kasih ruang kepada beliau. Sabar dong Bu Uti.
Maaf ya Bu Uti. Nah, jadi kenapa ditolak? Ya, karena di dalam akidah orang Yahudi, Israel ya, itu akidahnya ketat sekali. Ya, mereka mengikut. Jadi jangankan kenabian Muhammad, kenabian Isa aja ditolak. Ya, jadi seandainya pun ada ya hari-hari ini itu personal, bukan secara bangsa. Ya, personal atau kelompok itu adalah hal kewajaran. Tapi secara bangsa mereka menolak, ya, akidahnya, karena mereka tidak boleh. Nah, dalam hal inilah Isa menjelaskan kebenaran yang tersembunyi itu, tapi kan mereka tetap tolak. Ya, Isa menerangkan, bahkan Al-Quran turut mendukung di situ. Ya, hai orang ahli kitab, bukankah ya dijelaskan bagaimana Isa menjelaskan, ya. Tapi mereka memang bangsa tegar tengkuk, mereka tetap menolak dan mereka tetap memperselisihkan hal itu. Nah, itulah yang diperselisihkan, yaitu mereka menolak Isa, ya. Mereka menganggap Isa bukanlah yang ditunggu, bukanlah sosok yang ditunggu. Walaupun Nabi Muhammad muncul, tetap bukan yang ditunggu. Kenapa? Sebab mereka memiliki akidah dengan perhitungan yang sangat rumit dan khusus. Dan itu bisa kita pelajari secara tersendiri tentunya. Ya. Sehingga dengan demikian, itulah yang istilahnya ditegur atau dikritik oleh Quran. Engkau menyembunyikan, seharusnya engkau menerima, tapi engkau kenapa engkau tetap memperselisihkan itu? Oleh sebab itu dijawablah oleh Quran, biarlah kiranya Allah nanti yang akan menyelesaikan hal ini. Nah, itu kan kira-kira ditutup dengan bahasa demikian, ya. Tentu Bang Juma juga akan lebih memahami dari saya secara bahasa Arabnya, ya. Bagaimana Quran menjelaskan itu kepada ahli kitab? Kalau engkau tetap menolak, maka Allah yang akan menyelesaikan itu. Ya. Nah, dalam hal ini, inilah yang mereka tidak bisa terima. Ya, apalagi kenabian daripada Nabi Muhammad. Tentu mereka tolak. Mereka tidak akan pernah terima. Ya. Dalam satu hadis, bagaimana Nabi Muhammad berkata baik kepada penulisnya si Said itu, bagaimana dia berkata dan dia menyuruh Said pelajari kitab Yahudi. Ya. Nah, orang Yahudi itu kaumnya menolak akan ajaran itu. Oleh sebab itu Said berkata, aku disuruh belajar sekian belas hari. Ya. Aku belajar bahasa Ibrani, aku belajar bahasa Yunani. Nah, itu kata Said. Ya. Mereka penolakan mereka begitu keras. Nah, itulah yang terjadi kira-kira seperti itu. Baik Pak, baik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi di sini di tengah-tengah kita ada Ibu Uti, memang dari pagi ada Yusuf atau Pak Ismail dengan Bu Uti, biar Bu Uti kita saling kenal dan saling memahami satu sama lain. Jadi di antara kita memang beda keyakinan, beda karakter, dan beda cara penyampaian. Silakan Bu Uti. Iya, terima kasih Pak Juma. Suara saya kedengaran nggak? Ibu Uti bukan sudah pernah ketemu saya? Iya sih Pak, di itu ya, di mana kita ketemu ya waktu itu saya lupa ya. Di channelnya Bu Uti kalau nggak salah. Channel saya ya, iya udah lupa lama sekali ya. Salam hormat, salam. Iya, salam ya. Ya, jadi begini Pak Juma, saya mau bantu sumbangsih ya. Kenapa Pak Juma selama ini mengatakan ya Yesus bukan Tuhan, Isa bukan Tuhan. Jadi gini ya, dari
perkataan dari Pak Pendeta gitu, lalu dengan Pak Juma. Saya sih mau tegaskan ya, kalau menurut saya, bukan menurut saya sih ya, menurut fakta, menurut realita, menurut bukti dan menurut data yang ada ya, kebenaran yang benar itu, kita sebetulnya punya Tuhan yang berbeda, Pak. Ya, Tuhan yang berbeda, dari sinilah titik masalahnya gitu. Ya, Allah yang Bapak punya itu bukan Tuhan kami. Ya, jujur saya bilang Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jalla bukanlah yang kami sembah. Karena yang kami sembah, yang kami tahu adalah Elohim ya. Yang Elohim itu artinya ilah-ilah dan tetapi merujuk kepada satu nama yaitu Yod He Vav He, Allah yang penebus dan juru selamat, dan dia telah menerangkan siapa dirinya. Jadi kami mengenal secara karakteristiknya dia, kami mengetahui siapa dia, bagaimana pekerjaannya ya, hasil karya besarnya itu kepada seluruh umat manusia, dan kami sudah mempunyai konsep yang sudah diterangkan kepada kami. Jadi istilahnya Elohim itulah yang menerangkan dirinya kepada kami. Nah, kalau kami komparasikan kepada Pak Juma ya, Tuhannya Pak Juma itu Allah Subhanahu wa taala itu adalah konsep yang berasal daripada manusia kepada manusia untuk manusia. Ya, tidak ada Allah itu tidak ada sebetulnya kalau menurut saya. Karena apa? Tidak sama seperti Allah Elohim kami yang datang, yang menyatakan diri, yang dinubuatkan, yang berkarya. Bahkan ketika Yesus datang menggenapi apa yang sudah dinubuatkan itu, dia melakukannya dan dia membuktikan bukti-buktinya. Aku inilah ya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya katanya. Penggenapan hukum Taurat di dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Yesus datang itu untuk mengampuni seluruh dosa isi manusia, seperti yang telah dia tulis di ayat-ayat sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya. Aku adalah Allah yang penebus, aku menebus engkau dan aku akan memberikan manusia sebagai gantimu. Jadi kami mempunyai Allah yang betul-betul yang ini Pak, yang penebus, bukan penebus dan juru selamat, bukan Tuhan yang digadang-gadangkan oleh Nabi Muhammad. Ini beda personnya Pak, ini beda oknum, beda karakter ya, beda jati diri, beda pekerjaan, dan beda banget bagai bumi dengan langit gitu. Karena apa? Walaupun di tempatnya Pak Juma mengatakan ada Isa, ada Musa, ada Yakub, ada siapa lagi? Ada Daud gitu kan. Tetapi ceritanya itu kan hanya nama-nama yang sama, yang kelihatannya sama. Tetapi ceritanya peristiwa kronologis sejarah yang tidak bisa diganggu gugat itu perjalanan Abraham, perjalanan Daud, perjalanan Yakub gitu kan, perjalanan semua orang-orang yang terlibat di dalam kisah perjanjian lama itu sama sekali tidak sama dengan apa yang telah dibicarakan, yang diklaim sebagai Nabi Muhammad sebagai wahyu ya. Dia mengutip-ngutip di dalam kitab perjanjian lama, tetapi pengutipannya itu tidak sama Pak. Ketika dikomparasi ya jelas, kalau yang namanya tidak sama ya jelas itu hanya mengklaim. Karena apa? Karena yang pertama itu adalah sejarah. Sejarah tidak bisa dibolak-balik, sejarah itu adalah yang original, dan sejarah itu adalah bukti otentik kebenaran. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi sendiri, bahwa dia mengutus nabi-nabi, rasul-rasul itu berdasarkan sejarah, dan sejarahnya itu adalah kebenaran. Nah, tetapi ketika dia mengatakan sejarah adalah kebenaran, dia mengambil orang-orang sejarah di perjanjian lama, salah semua. Nah, seharusnya Anda berpikir apa betul ini adalah wahyu Tuhan. Ya, kalau menurut saya ini hanyalah klaim semata gitu loh. Nah, tadi Pak Juma mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'an celakalah orang-orang yang membuat suatu kitab ya dan mengatakan ini wahyu Tuhan. Nah, menurut saya itu untuk Nabi sendiri gitu kan. Untuk Nabi Muhammad sendiri. Kenapa begitu? Ya karena Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan bahwa apa yang dia tulis itu adalah wahyu Tuhan. Enggak ada pembuktiannya sama sekali. Tetapi di dalam Alkitab ya, ketika wahyu Tuhan itu diturunkan gitu kan, ada pembuktiannya. Ketika 10 hukum Taurat itu diturunkan di Gunung Sinai gitu kan, 3 hari sebelumnya orang-orang Israel itu sudah dikumpulkan gitu kan, sudah dikumpulkan, mereka harus berpuasa, mereka harus menguduskan diri, mereka harus mengelilingi Gunung Sinai itu dan menjadi saksi kebesaran, keberadaan, keeksistensian Tuhan yang mewahyu
diwahyukan itu kepada Musa. Jadi ada pembuktiannya. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Elohim itu menyertai bangsa itu dengan tiang awan, tiang api, dan bahwa dialah yang membawa bangsa itu keluar dari tanah perbudakan. Nah, kalau di tempat Bapak, jadi itu nggak kena buat kami, Pak, kalau dikatakan ini wahyu Tuhan. Karena wahyu di tempat kami bukan hanya pewahyuan, tetapi pembuktian, tetapi juga berdasarkan perjalanan sejarah, tetapi dilengkapi dengan data-data dan itu peristiwanya ada. Nah, celakalah orang yang membuat satu kitab dan mengatakan itu adalah wahyu Allah, ya Nabi Bapak sendiri kan. Ya, semua diklaim sebagai wahyu gitu kan. Mana buktinya? Sejarahnya di mana? Tidak ada sejarah di dalam Al-Qur'an sama sekali. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan perjalanan hidup Nabi Muhammad atau rasul-rasul, teman-temannya, kerabat, sahabatnya itu di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an bukanlah catatan sejarah, bukanlah asbabun nuzul. Nah, itu dia. Oleh sebab itu 200 tahun karena ada keraguan, anak kebimbangan, ini ayat-ayatnya konteksnya apa? Akhirnya adalah yang namanya asbabun nuzul. Tetapi masalahnya asbabun nuzul ini juga lemah karena sudah ratusan tahun baru ada gitu loh. Jadi saya menolak ketika Pak Juma mengatakan celakalah orang yang membuat satu kitab dan mengatakan ini adalah wahyu Allah. Sedangkan di kitab kami, di kitab Lukas ya, apa yang kami lihat nih ya di dalam 1 Yohanes 1 juga apa yang kami lihat, apa yang kami raba, apa yang kami rasa dengan tangan kami sendiri, itulah yang kami tulis. Nah, masalahnya inilah yang dibutuhkan untuk meneguhkan bahwa suatu bukti itu sah, bahwa semua pernyataan itu sah, benar, iya dan amin, harus berdasarkan bukti-bukti, harus berdasarkan data-data, harus berdasarkan sejarah yang ada, harus berdasarkan realita yang ada di depan mata. Dan ini ada di Alkitab. Rasul Lukas bukan hanya menulis, tetapi dia menyelidiki. Lalu dia di dalam Lukas 1 ya, dia menyelidiki. Dia bukan cuma asal mengatakan oh ini wahyu Allah, enggak. Dia menyelidiki lalu dia menulisnya dan dia bertanya-tanya gitu kan. Lalu kalian mengatakan bahwa ini adalah, oh ini kan kalau begitu Alkitab itu adalah wartawan. Oh maaf ya, karena Alkitab itu ditulis oleh pelaku peristiwa, narasumber yang sah gitu kan. Dia ada di TKP dan dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk untuk membuktikan bahwa segala pernyataan itu iya benar dan amin. Nah di sini ya saya mau lihat ya satu ini ya. Di dalam Matius di dalam Lukas ya pernyataan ini justru yang seperti inilah yang valid. Jadi saya bingung ketika kalian mengatakan loh itu kan Lukas itu kan Alkitab itu kan tulisan wartawan. Oh maaf, bukan cuma tulisan wartawan tetapi wahyu yang didukung oleh data-data, yang didukung oleh kenyataan, realita dan kebenaran. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula, nah ini dia, adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah gitu. Masalahnya Allah sendiri mengatakan bahwa semua yang tertulis itu tentang rasul-rasul, nabi-nabi terdahulu itu adalah sejarah. Dan sejarah adalah kebenaran. Nah itu. Jadi artinya semua butuh bukti. Sejarah itu adalah bukti gitu ya. Jadi saya menolak ketika Pak Juma mengatakan bahwa celakalah orang yang menulis satu kitab ya lalu mengatakan ini adalah wahyu Tuhan, karena yang cuma ngaku-ngaku itu ya, tidak kredibel. Kalau saya bilang sangat-sangat meragukan ya, beresiko sekali untuk hanya mempercayai bahwa ini pernyataan adalah wahyu Tuhan tanpa penyelidikan, tanpa bukti, tanpa data, tanpa ada apa-apa. Itu sangat beresiko kalau menurut saya. Ya, yang lain silakan. Ya, itu saja. Baik, ya. Ya, makasih Bu Uti. Pak Pendeta, mohon maaf, saya mohon waktu sejenak untuk menyikapi apa yang Bu Uti sampaikan tadi. Yang pertama, kalau Ibu Uti mengatakan Tuhan kita yang kita sembah itu adalah berbeda, saya katakan iya, memang betul.
Tapi Tuhan pencipta kita itu cuma satu, bukan dua. Di antara kita, Islam dan Kristen, salah satu dari kita itu menyembah kepada bukan Tuhan kita. Tapi menggantikannya dengan sembahan yang merupakan ciptaan. Islam atau Kristen yang melakukan kesalahan di sini. Jadi kalau kita mengatakan kita menyembah kepada Tuhan yang berbeda, saya katakan iya. Itu jelas. Tetapi kalau dikatakan Tuhan kita yang menciptakan kita itu sama, saya katakan iya, Tuhan itu cuma satu. Jadi yang membedakan Tuhan kita adalah perspektif iman kita terhadap objek sembahan. Poin itu yang harus dicatat supaya jangan diulang-ulang seakan-akan kami Islam itu ngemis-ngemis ingin disamakan sembahannya dengan sembahan Bu Uti. Al-Quran dan Bible. Al-Quran dari langit diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tidak butuh saksi, tidak butuh penyelidikan, tidak butuh riset, tidak butuh wawancara, tidak butuh penyusunan berita-berita dari orang-orang yang tidak diketahui. Itu Al-Quran. Karena proses itu, maka Al-Quran disebut wahyu. Di awal tadi Ibu menjelaskan, di dalam Lukas 1 sampai nomor 1 sampai 4, Depolius yang mulia, banyak orang yang menyusun dari saksi-saksi, dari manusia, dari mata yang melihat. Maka karena itulah aku terpanggil untuk menyusunnya kembali. Kalau ditanya di dalam ilmu critical senat, siapa saksi ini? Maka Lukas jangankan duduk sebagai hadis sahih, duduk sebagai hadis doif saja nggak bisa dia. Karena kita nggak tahu siapa saksinya. Kita nggak tahu siapa sanadnya, bagaimana matanya, kita nggak tahu. Maka kedudukannya, jangankan duduk selevel dengan Al-Quran, duduk sebagai hadis lemah saja nggak bisa. Dia hanya bisa sampai ke level hadis maudhu, ya, pemberitaan palsu. Karena kenapa? Tidak diketahui siapa saksinya. Kalaupun disebut saksinya adalah misalnya adalah Burhanuddin misalnya, atau Samsudin, atau Pak Ismail yang menjadi saksi, akan dicari benarkah Pak Ismail pernah bertemu dengan Yesus, di mana Yesus adalah sumber utama. Kalau tidak, tetap aja maudhu, tetap aja paling tinggi doif, lemah. Tapi tidak lemah ini, karena sama sekali nggak ketahui siapa saksinya. Berarti ini informasi maudhu, palsu. Dianggap palsu dalam ilmu kritikal hadis. Nah, kalau Ibu mengatakan Al-Quran tidak ada saksinya, lah dia kan wahyu. Yang disebut wahyu, suara dari langit masuk ke dalam batin si penerima informasi. Itulah yang disebut nabi. Jadi kalau nabi itu tidak melakukan penyelidikan, tidak melakukan riset. Kalau nabi yang namanya wahyu di dalam kitab Kejadian, ya, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada nabi tersebut melalui penglihatan dan berkata kepadanya melalui mimpi. Jadi siapa yang bisa melihat mimpinya orang? Siapa yang bisa menyaksikan penglihatan orang? Saya melihat orang mandi. Siapa yang boleh minjam mata saya untuk melihat orang mandi? Saya bermimpi. Siapa yang boleh meminjam kalbu saya supaya dia masuk ke dalam mimpi saya melihat saya bermimpi? Enggak ada. Jadi yang dikatakan wahyu adalah penglihatan sang nabi dan juga mimpi sang nabi. Enggak ada yang boleh jadi saksi. Nah, orang-orang di sekelilingnya, percaya ataupun tidak, itulah yang disebut pengikut. Inilah makna iman. Kalau sang nabi menceritakan tentang mimpinya dan dipercaya, itulah namanya pengikut. Dia nabi, itu yang dikatakan diimani. Maka di Islam beriman kepada nabi. Panjang banget, siapa itu, banyak sekali itunya. Ya, Ibu kan dua, sabar dulu dong. Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi kok. Sedikit, Bu. Sedikit lagi. 30 detik. Jadi pada poinnya kemudian adalah, siapapun yang kemudian dikatai sebagai nabi atau rasul, dikasih level nabi dan rasul, maka padanya lah kemudian sumber itu. Sementara penulis kitab Anda bukan nabi. Dia bukan nabi. Dia bukan penerima wahyu. Dia bukan penerima ilham. Dari mana kemudian tulisan-tulisan setebal itu? Dari hasil penyelidikan.
Apa jaminannya kalau itu adalah wahyu? Sementara mereka tidak pernah bertemu dengan Yesus. Sementara yang menerima wahyu, itulah Yesus. Karena dia adalah utusannya. Bukan Lukas yang menjadi utusan Allah. Bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan Paulus yang menjadi utusan Allah. Tetapi Yesus yang menjadi utusan Allah. Maka sejatinya, Yesuslah yang harus memiliki kita. Bukan orang lain. Demikian. Silakan Pak Ismail, mungkin ada yang mau ditambahkan. Saya dikit sebentar ya Pak Ismail. Habis ini Ya, ya. udah, Buti. Ya. Oke. Ya, sebentar Pak Ismail ya. Lalu Pak itu, sebentar Pak. Ini karena dia menjawab tentang saya gitu kan, tentang saya punya itu tadi. Ya, jadi begini ya, hanya di Muslim lah ya yang butuh saksi malah salah ya. Yang hanya di Muslim lah yang butuh saksi itu salah, lalu yang nggak butuh saksi itu adalah kebenaran. Sedangkan di dalam pengadilan ya, di mana satu pernyataan yang benar itu bukan hanya cuma ngaku saya terima wahyu ya, oh saya terima wahyu, saya terima ilham, saya disuruh ngambil duit gitu. Lalu ya udah ngaku aja, oh ya terima ya kalau gitu, oh iya dia benar dia dapat ilham, dia suruh ngambil duit orang gitu kan. Lalu tanpa pengadilan ya diterima begitu saja. Ya hanya di Muslim yang bisa begini gitu. Makanya aku kadang bingung ya. Karena yang butuh saksi, yang butuh data realita itu enggak benar. Yang benar adalah kata Pak Juma tadi langsung telak ke dalam kepalanya Nabi Muhammad ya, dia menerima wahyu adalah di dalam pikiran Nabi Muhammad. Siapa yang bisa menyatakan bahwa itu adalah wahyu Tuhan atau tidak jika pembuktiannya hanyalah berdasarkan ilham yang diterima di dalam hati manusia. Sedangkan Al-Qur'an sendiri mengatakan bahwa Allah tidak pernah berbicara dengan manusia. Jadi ini adalah artinya pembuktian yang sangat lemah bahkan sangat-sangat beresiko ketika kita mempercayai bahwa itu betul-betul wahyu ya. Karena ketika kita tahu bahwa itu adalah wahyu dan itu diklaim sebagai wahyu Tuhan, Tuhan tidak pernah salah. Tuhanlah pembuat sejarah. Tuhanlah Allah di dalam Alkitab kami bahwa Tuhan kami tidak pernah mengutus rasulnya atau nabinya dalam tempat tersembunyi jikalau itu ingin diketahui oleh semua orang. Ya itu dia. Ya ini ya kalau kita mau tahu ya pertama ya apakah itu betul dari wahyu ya dari pembuktian karena Al-Qur'an sendiri ya Bapak mengatakan tadi bahwa Allah itu adalah pencipta kita itu sama tetapi maaf lagi Pak ya saya ini berdasarkan dari Al-Qur'an Bapak sendiri ya Al-Qur'an Bapak sendiri telah menolak Tuhannya orang Israel menolak Tuhannya orang Yahudi ya Tuhannya Bapak mengatakan di dalam Maryam 88 dan mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Nah itu dia. Tuhannya Bapak sendiri ya Allah Bapak sendiri telah menolak bahwa dia adalah Tuhannya orang-orang Israel. Ya dia menyangkali Tuhannya orang Israel yang punya anak. Tetapi masalahnya adalah ya di dalam At-Taubah 9:30 saya mau tambahkan lagi ya. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah ucapan mereka dengan mulut mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Nah, pertanyaan saya, kalau kita punya Tuhan yang sama, kenapa Tuhan Bapa menolak Tuhan yang dia klaim sebagai dialah yang memberikan, dialah yang melakukannya? Ya, karena orang-orang Yahudi jelas mengatakan Tuhannya punya anak. Di Mazmur 68 ayat 5, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Nah, masalahnya ketika ini diklaim sebagai wahyu Allah, tetapi klaimnya sendiri seperti orang yang tidak tahu, tidak maha tahu, karena yang dimaksud dengan Allah punya anak di saat dikatakan adalah Mazmur 68 itu bukan anak yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan hampir langit-langit pecah karena ucapan dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Maksud dari Allah bahwa yang punya anak itu dalam anak secara biologis daging. Tetapi orang-orang Yahudi itu mempunyai Tuhan yang punya Bapa yang menjadi anak itu adalah Bapa dan anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Elohim di kediamannya yang kudus. Lalu di dalam Mazmur 89 ya nabi-nabi di sana Raja Daud mengatakan
dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, engkau adalah Allahku dan gunung batu keselamatanku. Lalu di dalam Yesaya 9 dikatakan dia adalah Bapa yang kekal. Jadi cara mengklaimnya pun juga salah gitu loh. Nggak mengerti apa yang dia klaim. Patutkah yang seperti ini bisa dikatakan sebagai wahyu Tuhan? Ya menurut saya enggak lah Pak ya. Lalu Bapak menyangkali bahwa yang bersaksi ria itu adalah tidak sah. Hanyalah yang mengaku bahwa dia dapat ilham di dalam kepalanya gitu kan, di dalam pikirannya sendiri, lalu dia membuktikan bahwa ini adalah wahyu tanpa ada, saya bilang tanpa ada pembuktian. Bagaimana cara Bapak membuktikannya gitu loh Pak? Ya kita jangan konyol, saya mau bilang ya, jangan konyol, hanya mengaku, orang yang mengaku bahwa dia dapat ilham, lalu Anda percayai, lalu semua yang ada buktinya, yang ada faktanya, yang ada realitanya, Anda tolak itu sebagai kebohongan. Nah ini kan pikiran Bapak yang terbolak-balik ya kan. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 14, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Jadi saya menolak ketika Pak Juma lagi mengatakan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dari kami. Oh enggak, Pak, maaf ya. Karena Allahnya Bapak tidak kenal pencipta kami. Pencipta kami telah mengatakan tidak ada yang sama seperti dia, tidak ada yang lain yang dibentuk selain dia, yang adalah Allah yang Esa, yang mana? Yang penebus dan juru selamat. Sedangkan di tempat Bapak telah mengatakan ya bahwa Yesus tidak disalib. Penebusan itu tidak pernah ada. Jadi di dalam kitab Bapak sendiri bahkan mengatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Sedang Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lagi-lagi yang dia tuduhkan juga salah dengan dalil yang salah. Karena Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa Yesus mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu perkataan Nabi Musa yang sedang dibaca oleh Yesus. Nah bagaimana Anda mengatakan hanya sesuai dengan pikiran ketuhanan yang masuk di dalam pikiran Muhammad, Anda katakan itu wahyu dari Tuhan yang maha tahu, yang maha benar. Ternyata kalau dikomparasi, zaman sekarang nggak bisa lagi Pak. Semua sudah terbuka lebar seketika dikomparasi semuanya. Bahkan dalilnya mengatakan bahwa orang yang menyembah Yesus adalah Tuhan itu adalah kafir, itu pun salah gitu loh. Ya dalilnya nggak kena gitu. Ya, lalu dikatakan juga bahwa di dalam surat Maryam itu Tuhan punya anak ya. Bapak mengatakan bahwa saksi Lukas itu siapa? Lukas itu ada ceritanya Pak. Lukas itu anak didikan Petrus dan Paulus. Jadi dari mereka lah ya. Jadi Lukas itu dia hanyalah pencatat. Tetapi yang dia bilang dia selidiki ya dari Petrus. Masalahnya Petrus ini adalah kepala atau pimpinan dari rasul-rasul, dan Petrus ini adalah narasumber. Jadi dengan kata lain ini tulisannya Rasul Petrus yang hanya dituliskan oleh ini perkataan Rasul Petrus dituliskan oleh Lukas. Begitu juga dengan Matius. Matius itu anak didiknya langsung ya, anak angkatnya Rasul Petrus, dan Petrus itu narasumber. Dan Matius dan Yohanes itu adalah narasumber yang sah. Mereka bukan saja terima wahyu ketika Roh Kudus itu turun di atas mereka, ketika di hari Pentakosta itu ketika Roh Kudus turun di hati mereka, di kepala mereka gitu kan, ketika di hari Pentakosta itu mereka langsung tahu ya segala bahasa. Itu artinya sudah memenuhi pikiran mereka. Lalu itu bukan hanya sekedar memenuhi pikiran mereka, pengetahuan tentang Tuhan, bahkan bahasa yang akan mereka tuju, mereka melengkapinya dengan saksi-saksi, dan mereka itu adalah saksi mata. Hanya orang yang terbolak-balik pikirannya yang lebih percaya kepada yang ngaku cuma wahyu tanpa pembuktian. Ketika dia mengklaim-klaimnya itu juga salah. Pertanyaan saya untuk Pak Juma, apa jadinya kitabnya Pak Juma ketika tidak ada Alkitab ya yang mendokong atau yang memberikan referensi atau yang diklaim-klaim sebagai dialah pelakunya? Kalau Alkitab itu tidak ada, bagaimana cara Pak Juma membuktikan bahwa segala pengakuan Nabi Muhammad itu adalah berdasarkan wahyu? Bagaimana? Ya itu saja. Ya sudah ya teman-teman ya. Bapak lanjutkan lagi, silakan.